Halo, pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan pengalaman mistis yang pernah almarhum kakekku alami. Cerita ini aku dapatkan dari cerita beliau langsung kepadaku. Kakek adalah seorang petani. Sudah sejak zaman dahulu, pekerjaannya memang hanya bertani. Selain bertani, kakek juga sering berdagang hasil alam. Beliau membeli dari petani dan menjualnya kembali ke pasar. Ketika masih anak-anak, aku sering ikut dengan kakek, membantunya memetik buah, sayur, dan lain-lain. Kakek ini orangnya pemberani dan benar-benar cuek terhadap hal-hal mistis. Baginya ya alammu ya alammu, alamku ya alamku. Namun sepertinya keberanian itu yang menyebabkan beliau sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Kakek menceritakan pengalaman pertamanya. Saat itu, beberapa tahun lalu, di desaku masih gelap. Belum ada listrik, dan juga jarang sekali ada yang menjual lampu. Waktu itu kakek yang pekerjaan utamanya adalah bertani, tentu saja memiliki sawah yang ia tanami sendiri. Dan hal itu tentunya mengharuskan beliau setiap malam memastikan sawahnya teraliri air dengan baik. Sebab aliran air menjadi rebutan. Jika tidak selalu dikontrol, maka pipa alirannya akan sering disumbat oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Malam itu seperti biasa, sekitar pukul 11 malam, dengan bermodalkan obor bambu, kakek pergi ke sawah untuk mengontrol aliran air ke sawahnya. Kakek memiliki beberapa petak sawah yang terpencar cukup jauh dari rumah. Kira-kira butuh waktu sekitar 20 menit untuk berjalan kaki. Nah, saat itu, berangkatlah kakek seorang diri. Sawah yang dituju kakek bisa dibilang cukup angker. Banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh orang-orang yang lewat. Nah, untuk lebih rincinya mungkin nanti aku juga bisa ceritakan. Kakek ini memang pemberani. Pokoknya tidak ada rasa was-was atau takut dalam dirinya ketika menuju sawah tersebut. Langkah demi langkah, menyusuri pematang-pematang sawah, sampai akhirnya tibalah beliau di sawah harapannya. Tentunya ketika sampai beliau langsung melihat ke aliran air dan memastikan bahwa aliran air ke sawahnya mengalir lancar tanpa adanya sumbatan. Setelah beliau rasa cukup, beliau yang memang sangat senang membuat api unggun, beliau turun ke satu petak bawah tanah. Di sana ada tanaman ubi dan juga beberapa tanaman lainnya yang baru saja dipanen. Saat itu dalam keadaan yang gelap, sambil mengumpulkan kayu bakar, beliau mulai menyalakan api dan tanpa terasa api unggunnya pun semakin lama semakin membesar. Beliau duduk untuk menghangatkan badannya dan tentunya sambil membakar beberapa potong ubi yang tersisa di kebun. Waktu itu kata kakek, bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Padahal suhu di depannya tentu saja hangat karena api. Dan suasana pun tiba-tiba mencekam. Namun karena memang kakek ini cuek terhadap hal-hal yang seperti itu, beliau tak memperdulikannya. Sampai tiba-tiba api unggun yang ada di hadapannya padam seketika. Api unggun yang saat itu sedang berkobar-kobar tiba-tiba menjadi padam, dan tentu saja itu membuat kakek terkejut. Bahkan obor yang dibawa dari rumah pun, yang beliau sandarkan,
tiba-tiba ikut mati. Hal itu membuat pandangan di sekitar kakek menjadi gelap gulita. Karena memang saat itu bulan pun tidak muncul. Lagi-lagi, bukannya merasa takut, kakek malah merasa kesal. Sambil seraya mengeluarkan kata-kata umpatan sedikit menantang yang ditujukan kepada apapun yang membuatnya berada dalam kondisi seperti itu. Setelah beberapa lama, beliau pun mencapai puncak kekesalannya. Dilemparkannya lah obor itu ke tumpukan kayu bekas api unggun yang kini padam sambil memaki-maki. Ya, saat itu keadaannya gelap gulita. Dan saat dilemparkan, tidak tahu dari mana seketika api unggun tersebut menyala kembali dengan api yang besar, bahkan lebih besar dari yang sebelumnya, membuat sekelilingnya terlihat jelas. Dan saat itu juga, tubuh kakek tidak bisa digerakkan. Saat itu kakek melihat di hadapannya, tepat di belakang api unggun yang besar itu, beliau dapat melihat dengan jelas sesosok kuntilanak merah yang saat itu sedang menatapnya sambil mengadahkan tangannya ke samping, seolah-olah dia siap menerkam kakek. Wajahnya hancur, bahkan sangat hancur. Tentu saja kakek sangat terkejut dengan pemandangan itu. Selama ini, meskipun sering diganggu oleh makhluk halus, biasanya hanya berupa suara. Belum pernah beliau ditampakkan wujud yang semenyeramkan itu. Dan tentunya khawatir akan terjadi apa-apa, kakek pun akhirnya memutuskan untuk lari seketika. Beliau terus lari sambil sesekali menoleh ke belakang. Dilihatnya kuntilanak merah itu masih terdiam di posisinya semula, hanya memperhatikan dari kejauhan sambil tersenyum. Tersenyum menyeramkan. Kakek pun bersyukur ternyata makhluk itu tidak mengejarnya. Dan kakek bisa pulang ke rumah dengan selamat. Itulah kisah kakek. Selain bertani dan berdagang hasil alam, beliau juga mempunyai pekerjaan membuat atap dari daun pohon tirai atau sagu. Dan akhirnya pekerjaan itu telah selesai. Beliau jalani bahkan sampai menjelang akhir hayatnya. Ketika beliau meninggal, saat itu tentunya di sawahnya.